Oke, selamat pagi Prof. Irwanto. Pagi terus itu. Halo Prof, gimana kabarnya selama work from home? Udah berapa lama nih? Masih struggling sih, membunuh rindu dengan apa namanya, dengan mencoba mencari sesuatu yang setiap harinya bisa kita nikmati gitu. Oke, jadi Prof. Irwanto ini adalah dosen saya waktu saya mengambil S2 Psikologi Sosial Kesehatan di Atmajaya. Dan beliau juga adalah guru besar psikologi ya Prof ya, mengajar Ya, di Atmajaya dan Universitas Indonesia. ya kebetulan passionnya ketemu ya. Passionnya ketemu lihat deskripsinya Karen dari Netflix ya. Makasih ya Prof untuk dukungannya. Nah, jadi selama work from home ini saya memang jadi banyak lihat kegiatan teman-teman di media sosial. Salah satunya adalah Prof Irwanto. Jadi Prof Irwanto juga itu sering banget ngepost soal kegiatan di rumah, tapi kebanyakan soal misalnya tentang alam-alam di sekitar dan bagaimana Prof Ir juga menarasikannya, dan saya lihat bahwa narasinya ini cukup personal ya Prof ya. Ya, Mungkin kita bisa lihat lihat beberapa jepretan Prof Ir yang juga adalah hobi foto ya. ya. Dan saya share screen. Nah, kelihatan kelihatan nggak Prof foto yang saya share? Hampir nongol. Ya, ini jambu bol. Jambul. Nah, Mau diceritain? boleh banget ceritain Prof. Saya waktu apa namanya mulai jalan pagi-pagi, menikmati sinar matahari, saya selalu bawa kamera. Dan saya memang mencari objek-objek yang bisa saya apresiasi, karena saya ingin hari saya itu lewat dengan suasana yang positif gitu. Sehingga saya pengen melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang inspiratif. Gitu. Nah, salah satunya jambu bol. Jambu bol ini anehnya, kalau kita lihat dari luar, ya kelihatannya daun-daun besar sekali. Dan tidak ada kelihatan bunganya, sama sekali nggak kelihatan. Bunganya itu ada di dalam. Nah, kita hanya dapat menikmati gambar ini kalau kita dilirik ke bawah pohon, dan kemudian naik, lihat menatap ke atas, lalu kita melihat ada sumber-sumber cahaya karena ada lubang-lubang di antara daun, dan itu mengenai bunganya. Jadi salah satunya saya ambil itu. Gitu. Saya suka banget gambar ini karena ini gambar salah satu bunga yang terang di antara mungkin ratusan bunga yang gelap karena tidak ada sinar mataharinya. Oke, ini menarik sih Prof. Maksudnya apakah misalnya kayak sebelum kegiatan work from home atau stay at home ini dilakukan, apakah Prof Ir juga udah sering misalnya memotret keadaan di sekitar rumah, alam-alam? Ya, jadi kan gini ya, saya itu hobi fotografi tapi bukan seorang artis ya. Saya memaknai hobi saya itu untuk mengekspresikan diri saya dalam artian uh, membantu saya merasakan apa sih yang saya alami selama ini hidup di dunia ini. Tapi saya tahu persis bahwa I'm not an artist. Tidak mungkin lah apa prestasi saya di bidang fotografi akan membawa saya kemana-mana gitu. Oleh karena itu sejak dulu, sejak saya SMA, saya memang hobi fotografi, terutama street photography kalau dulu, dan saya journalism, dan menikmati apa yang saya tangkap. Dan saya selalu mencari tempat-tempat yang eksotik, tempat-tempat yang mungkin orang lain takut masuk ya, atau tempat-tempat di mana mungkin sangat kumuh tidak bisa diapresiasi, tapi saya mencari yang indah di antara yang kumuh misalnya. Dan itu membantu saya juga ketika saya mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak pernah saya inginkan ya, membuat saya harus berubah hidup saya. Fotografi ini menjadi means of expressing myself and also means of finding meaning di dalam hidup itu. Seharusnya saya itu harus bagaimana sih sehingga hidup itu bisa saya nikmati gitu. Sehingga saya nggak komplain lagi, saya nggak whining ya kan, tetapi saya menjadi
orang yang bisa diajak ngomong, orang yang masih bisa ngajar dengan baik, kayak gitu. Oke. Maksudnya kalau saya pribadi juga, kan saya juga motret, Prof. Jadi memang bagi saya juga memotret adalah bagaimana kita mungkin berdiam diri sejenak, mengobservasi sekitar, dan akhirnya itu memberikan makna buat hidup saya sendiri juga sih, Prof, ya. Maksudnya melihat tadi Prof memotret buah ini juga, itu kan di dalam di antara kerumunan daun-daun, dan bagaimana Prof Ir juga melihat itu sejenak dan observasi lingkungan alam sekitar gitu. Ya. Nah, ada juga beberapa foto lainnya. Nah, ini daun nih, Prof. Apa yang mau Prof Irwanto ceritakan? Oh, kalau daun itu saya suka patternnya ya. Pola garis-garisnya itu selalu inspiratif. Nah, saya suka banget. Alam itu memberi kita yang sempurna. Ini kan garis-garis arsitektur yang kalau dulu kita belajarnya setengah mati kan. Tapi Yeah. alam menyajikan hanya begitu aja gitu. And perfect. Gitu. Iya. Ini isi dengan cucu ya, Ini Prof. my company ya. Ini orang yang selalu menemani saya kalau jalan pagi-pagi. Oke. Udah, lalu. Ada yang pohon itu ada Oh juga ya, ini. Nah itu. Ini kan pohon besar di depan rumah saya sudah lama sekali. Kemarin saya parkir persis di samping pohon ini dan saya lagi mencari objek foto. Lalu saya tadi seperti kamu mengamati apa sih yang bagus dari pohon ini. Lalu saya mencoba memakai lensa berwarna. I didn't find anything ya. Tapi ketika saya switch lensanya menjadi hitam putih, tiba-tiba saya merasa saya menemukan sesuatu. Lalu saya berpikir apa sih yang saya temukan? Nah, saya mulai berpikir tentang karir. Kalau orang itu mengejar karir, biasanya paling cepat, yang paling enaknya itu di jalan yang besar, Batang Gede ini. Batang Gede itu paling safe, kita kalau naik ke atas juga safe, tapi di Batang Besar tidak menemukan sesuatu yang menarik. Kalau kita ingin mendapat karir yang menarik, kita harus berani menyeberang ke ranting, lahan yang kecil-kecil. Karena di situ ada bunga, ada buah, ada segala macam gitu. Artinya apa? Artinya orang yang ingin hidupnya itu tertantang, seperti saya gitu ya. Saya tidak mau hanya tinggal di jalan raya doang. Saya ingin masuk ke jalan-jalan kecil, saya ingin menemukan buah-buah yang paling manis, saya ingin menemukan sesuatu yang paling indah, walaupun sulit dan sangat beresiko. Oke. Nah, terkait meniti karir Prof Ir gitu. Jadi saya jadi penasaran gitu. Sampai akhirnya Prof Ir menjadi sekarang ini gitu, pasti kan banyak tantangan, mungkin kegagalan juga. Boleh nggak sih Prof share cerita tentang kegagalan gitu? Maksudnya kalau keberhasilan semua orang udah melihat gitu, bagaimana keberhasilan itu sesuatu yang sangat menggiurkan. Tapi kan di balik keberhasilan itu juga banyak banget jatuh bangun air mata gitu harus dilewati ya Prof ya? Ya, betul. Salah satu kegagalan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya tidak bisa mendengarkan adik saya sendiri. Itu pada tahun 92, 93. 92 lah tepatnya. 92 saya pulang dari Amerika Serikat, Januari, Februari. Kemudian saya bertemu adik saya laki-laki yang saya perjuangkan selama ini. Adik saya itu merupakan alasan mengapa saya ke Amerika dan mengambil mata kuliah narkotika. Karena adik saya adalah pecandu. Nah, hari itu dia datang, dia menceritakan tentang rencana dia masa depan. Saya tidak pernah menangkap sedikit pun bahwa rencana itu adalah rencana untuk bunuh diri. Jadi saya menanggapinya dengan enteng, diajak diskusi dengan enteng. Ketika 3 hari kemudian saya menerima kabar bahwa adik saya ditemukan di sebuah hotel dalam keadaan yang sangat menyedihkan, saya syok berat, dan syok itu mungkin menghantui saya hampir 15 tahun setelah itu. Karena saya merasa gagal total. Saya seorang PhD, saya belajar psikologi, bahkan saya belajar narkotika, dan saya tidak tahu
bahkan tidak memahami tanda-tanda orang yang bunuh diri sedikit pun. Lalu saya mulai denial, bukan hanya denial saja, saya mulai merekayasa cerita bahwa adik saya itu bukan bunuh diri, ada saya overdosis, gitu-gitu ya. Saya baru bercerita apa yang sebenarnya mungkin sekitar 6-7 tahun belakangan ini. Gitu. Dan itu memberikan keras beban yang luar biasa karena saya tahu yang paling sengsara sebenarnya adalah ibu saya. Ibu saya itu kalau di gereja pasti akan dilihat orang yang anaknya bunuh diri. Dan di gereja itu bunuh diri kan berdosa. Gitu. Jadi saya merenung banyak, saya juga menjadi sangat antipati terhadap hal-hal yang sangat spiritual seperti itu, karena saya tidak bisa melepaskan diri saya dari menyalahkan Tuhan, menyalahkan segala macam, kenapa kok itu terjadi. Saya hampir tidak mau meneruskan karir saya di bidang psikologi. Nah, apa yang membantu adalah saya hampir setiap hari melakukan semacam self-talk, ya, diskusi dengan diri kita pribadi gitu. Satu hari saya mendiskusikan itu dengan adik saya pakai sebagai bayang-bayang, saya ngobrol dengan dia, saya tanya sama dia, sebetulnya mau kamu tuh apa sih? Aku tuh harusnya bagaimana gitu, karena orang seperti aku tuh yang saya harap bisa menolong kamu tadinya, aku nggak bisa menolong kamu. Gitu. Lalu seolah saya itu mendapat inspirasi, ya kalau mau menolong orang kayak aku, jadilah pendengar yang baik. Cuman itu aja. Kamu jangan merasa pintar sendiri, merasa segala macam itu oke. Untuk kamu oke, itu orang lain belum tentu. Gitu. Nah itu saya mulai bangkit pelan-pelan, mulai punya kepercayaan diri lagi. Selain mengajar, saya pada waktu adik saya itu mengalami hal itu, saya masih praktek konseling. Tapi setelah itu sampai hari ini saya tidak pernah praktek konseling lagi. Ya artinya kalau membantu orang dikit-dikit saya masih mau. Tapi kalau enggak, saya tidak pede sama sekali karena ya itu tadi, peristiwa itu buat saya adalah peristiwa yang menghantam ke akar-akar hidup saya gitu. Oke. Saya nggak bisa Berat ya, berkata apa-apa. berat banget emang sih. Ya, itu ini pertama kalinya saya mendengar cerita sih dari Prof. Ir yang wow, bahkan untuk bercerita pun menurut saya itu butuh keberanian sih. Saya pun yang mendengarnya pun itu ya sangat apa ya, kalau saya di posisi Prof. Ir juga, waduh saya juga mungkin nggak tahu harus gimana Prof. Wow, nah mungkin selain tadi Prof. Ir jelasin selain Ya. self-talk gitu, apakah Prof. Ir juga melakukan istilahnya kayak mendapatkan pendampingan psikologis juga dari psikolog lainnya dalam proses self-healing tersebut? Saya kira bantuan yang paling baik tentu dari istri saya yang paling banyak, karena dia selalu mengatakan, ya kamu tidak bersalah, tapi saya merasa saya tetap bersalah. Tapi paling tidak ada orang yang menganggap bahwa itu bukan semuanya kesalahan saya gitu, dan bukan itu saja, saya tidak menjadi bulan-bulanan blaming, karena saya berhasil menarik diri dari lingkungan yang akan menjudge saya sebagai psikolog yang efektif atau tidak efektif. Gitu. Tetapi di samping itu yang buat saya juga penting adalah tadi ya upaya saya ini untuk mencari makna hidup itu, saya kira pada waktu itu menjadi sangat, karena saya mulai menarik diri dari teman-teman ya, kemudian apalagi dari kehidupan yang terorganisir seperti di gereja segala macam, saya mulai menarik diri. Tapi saya juga mulai merenung secara spiritual, benar nggak sih ajaran-ajaran selama ini kita dengar gitu. Dan saya terus terang saya senang sekali ketika mungkin 3 tahun yang lalu saya diminta untuk bicara di gereja tentang bunuh diri, dan kemudian saya juga diminta sebagai narasumber di Thailand dan di Myanmar untuk hal yang sama. Jadi saya mulai mengeluarkan seluruh beban jiwa saya
di situ, dan rupanya ditangkap dengan cukup positif karena pengalaman bunuh diri itu bukan pengalaman yang jumlahnya kecil, jumlahnya cukup besar ternyata yang mengalami itu. Gitu. Dan unfortunately banyak sekali orang yang sulit tertolong karena infrastruktur dari layanan-layanan kesehatan mental yang ada saat ini sangat lemah. Oke, oke. Mungkin kita lanjut lagi kali ya, Prof ya, untuk foto selanjutnya. Mungkin kegagalan lain juga ada sih. Apa, Prof? Misalnya apa namanya, saya dari dulu itu selalu dibilang sama bapak saya bodoh. Bodoh. Jadi atau kakek saya juga selalu menganggap saya itu bodoh sekali gitu. Ya, apa namanya, bukan siswa yang baik lah, siswa yang bodoh. Ya sampai hari ini jadi bagian dari mimpi saya tuh. Sampai hari ini loh, walaupun saya sudah lulus PhD segala macam, saya masih termimpi bahwa saya tidak lulus sekolah. Itu perhatian aja bagi teman-teman kayak kalian sekarang ini yang masih jadi apa namanya dewasa muda dan dewasa nanti punya anak, jangan pernah membodoh-bodohkan anak itu dampaknya super berat. Aduh, itu pelajaran banget buat saya, Pak. Ya. Oke. Makasih Prof untuk sharingnya. Kita lanjut lagi ke foto selanjutnya. Nah, ini foto serangga lebah. Ya, ini iya. Lebah ini memanfaatkan apa yang ada dalam lingkungan, tapi lebah ini adalah contoh give and take yang baik ya. Di satu pihak dia memanfaatkan apa namanya bunga-bunga ada di sekitarnya untuk mendapatkan nutrisi, tetapi dia juga membantu bunga-bunga itu bersenai untuk menjadi buah. Jadi saya kira alam itu begitu seimbang. Dan saya juga beruntung ini mendapat cipratan agak dekat. Biasanya setelah saya dekati, kabur semua. Ya. Iya, dan ini sangat amat jelas banget fotonya. Wow, oke. Ini aku suka banget waktu dapat ini tuh kayak wala, this is makes my day gitu. Ini apa namanya, karena pada waktu saya ini pasti di depan rumah saya ada pohon kecil gitu. Nah, saya selalu motret situ karena pohon ini dikerubungin oleh kupu-kupu, tapi tidak ada satupun kupu yang nempel. Tapi saya melihat ini si kucing satu ini yang nongol kepalanya di atas, lalu saya bilang, wih, berani juga dia ya. Saya dekatin, dia nggak bergerak, harusnya saya potret, dan saya ya punya kesan bahwa si anak kecil ini berani banget. Karena saya cukup dekat potretnya. Dan ini kebanyakan saya lihat pakai kamera DSLR ya, Prof ya? Iya, pakai mirrorless ini. Oke. Tapi Prof juga pakai kayak kamera handphone juga sering atau memang kebanyakan? Handphone aku enggak, karena saat ini sebetulnya sih apa namanya kamera yang atas kali, yang atas. Terus ya. Lagi di atas. Ya ini kecepret lagi kan ini dia. Kecepret lagi. Tadi pagi juga saya dapat dia lagi. HP sebetulnya sangat menarik dan very powerful saat ini. Terutama karena zoom-nya juga ada di dalam ya. Lalu image stabilizer-nya juga bagus. Sebetulnya sih menurut saya handphone tidak akan kalah dengan kamera-kamera besar itu. Saya sekarang pakai Fuji juga. Pakai Fuji yang T20. Jadi kecil, enak dibawa kemana-mana. Oke. Nah, selain alam, Prof Ir tadi juga bilang kan bahwa tertarik dengan dokumenter atau fotojurnalism. Ya, street fotografi. Ya, masih ada di situ, nggak banyak kalau saya muat. Coba kita. Ini nih ini saya menarik juga nih tadi mana. Oh iya, ini bina itu tuh, pohon itu tuh.
oh ini kalau kinjeng ini sebetulnya ini sangat tidak memuaskan. Nah ini adalah sesuatu yang lagi-lagi inspiratif buat saya. Jadi saya sudah cukup lama excited mengenai bunga liar, bunga rumput ini. Saya sering metik bunga rumput ini, saya taruh di atas pot karena bunganya kecil-kecil, bagus-bagus banget. Tapi baru kali ini ketika saya motret, saya mengamati bahwa di dalam satu batang pohon ini, kita ada beberapa jenis bunga. Paling nggak warnanya beda dan bentuknya beda. Gitu. Jadi saya mendapat inspirasi loh. Coba nih, in one family aja, kayak begitu. Keragaman itu dijamin ya oleh alam, ada dan bisa hidup bareng gitu. Kenapa kita nggak bisa gitu? Iya. Betul. Oh ini lagi ya, anak yang sama. Ya, kecetret lagi dia. Ya ini alhamdulillah. Saat ini karena kalau enggak saya kan harus ke pasar, ke beberapa tempat di mana saya menemukan yang lebih ke human interest photography. Kalau nggak masuk ke arah ke album aja mungkin ketemu kali di album. Nah ini yang jembatan itu juga menarik itu. Itu tipuan visual. Ya itu. Ini di mana, Prof? Jembatan ini? Itu di Kupang kalau nggak salah. Itu bukan jembatan sih sebetulnya. Itu adalah ilusi dari pagar hotel dan meja kaca. Di bawahnya itu meja kaca ini. Itu refleksi dari awan di atasnya kan. Dan seberangnya itu laut. Gitu. Sehingga kita mendapatkan kombinasi antara meja, pagar, dan laut. Tetapi dalam komposisi seperti ini karena semuanya direfleksikan di atas meja kaca itu. Oke. Kalau saya mau tanya nih Prof ya, kan ini kan belum ada ceritanya nih. Kalau Prof Ir mau menarasikan, kira-kira apa sih yang mau Prof Ir narasikan sesuai dengan perasaan Prof Ir? Ya burung itu kan selalu harus terbang ke ke tempat-tempat yang jauh ya. Ini mungkin dia sedang istirahat ya, mencari perspektif lagi. Gue mau kemana nih habis ini nih gitu. Nah, ini yang pakai topi ini adalah ibu-ibu yang selalu membantu membersihkan taman di depan rumah. Ya. Oh, ini foto Ansel Adams. Bukan saya tuh, Ansel Adams. Nah ini rotan ini menarik nih. Yang mana? Besi oh yang ini. Iya. Oke. Ya. Saya belajar dari Agus Leonardus ini bahwa benda yang paling jelek bisa menjadi benda indah di dalam fotografi. Saya ada saatnya dulu cuma mencari benda-benda seperti ini, tetapi dengan kacamata simbolisme. Menyimpulkan apa sih kayak begini nih gitu. Menurut Prof ini menyimpulkan apa, Prof? Saya kira ini salah satunya adalah tidak ada benda yang tidak ada harganya sama sekali gitu. Buat saya sejelek-jelek apapun, ketika kita bisa mengkomposisikan dia dengan satu perspektif tertentu, masih ada keindahannya gitu. Ada satu juga yang persis seperti ini, saya beri judul Beautiful Woman.
karena seperti perut perempuan yang sangat slim dan bagus banget gitu. Nah ini kayak gini-gini ini kan kayak yang saya pernah cerita ke you. Kalau ini simbolismenya jelas buat saya waktu itu saya masih galau, masih recovery dari kelumpuhan saya kan. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang pegangan yang tetap gitu. Dan angker ini kan namanya angkar ini. Angker itu merupakan sesuatu yang membuat kapal sebesar itu stabil gitu. Dan saya butuh banget waktu itu. Apa tuh? Gitu. Okay. ini kali ini foto yang buat saya it's very pleasant in the eyes gitu. Saya suka banget dengan sudut dan warnanya saya rubah sedikit sudut dan subjek yang sangat kecil di situ. Paling enggak di antara ruang kosong yang ada garisnya ini masih ada binatang hidup tuh. Tapi ini part of the loneliness yang sering dirasakan ketika you recovering dari trauma seperti yang saya alami itu. You ada di sebuah ruang kosong besar sekali dan then you feel very lonely. Gitu. Mungkin itu bisa saya juga kaitkan dengan masa sekarang ya, Prof. Saya banyak mendengar gitu cerita. Ada juga beberapa teman yang orang tuanya meninggal gitu dan akhirnya menguburkan ke pemakaman pun tidak bisa beramai-ramai atau dengan upacara gitu. Bahkan untuk dimakamkan sendiri pun itu adalah jalur yang sunyi gitu. Untuk di masa yang sekarang ini. Dan orang bisa seperti dulu saya pernah mengalami waktu pemakaman ayah saya. Rasanya ramai banget, tapi saya merasa very sunyi. Karena saya nggak bisa connect dengan situasi itu. Gitu. Saya juga nggak bisa connect dengan meninggalnya ayah saya pada waktu itu karena hubungan kami nggak terlalu dekat. Gitu. Ada lost years, ada tahun-tahun hilang antara saya dengan ayah saya. Oke. Mungkin kita lanjut terkait kegiatan Prof. Ir gitu selama work from home di rumah. Apa aja sih Prof kegiatan sehari-hari gitu? Maksudnya kayak kuliah online apakah tetap masih berjalan? Nggak kedengeran tadi. Putus. Oke, mungkin sekarang lanjut kita ngobrol soal kegiatan sehari-hari Prof. Ir selama work from home gitu. Apakah kuliah online itu masih berjalan atau dihentikan, Prof? Kuliah online-nya kebetulan saya kan mengajar trauma. Dan trauma memang 3 pertemuan terakhir. Sehingga saya membuat video film tentang saya, tapi ternyata nggak bisa diupload karena kegedean. Jadi saya mengupload slide-nya, lalu saya kasih tugas mahasiswanya. Itu karena memang waktu saya pendek. Trauma itu hanya sekitar 1 bulan kuliahnya. Gitu. Lalu kuliah yang child abuse itu ditangani oleh Reneta, jadi saya nggak terlalu banyak ikut campur lagi. Reneta yang mengelola kelas, saya hanya menilai ujian-ujiannya. Gitu. Tapi pertemuan-pertemuan lain, terutama proyek-proyek, itu masih banyak yang dilakukan lewat Zoom. Saya punya proyek tentang stigma misalnya ya, untuk orang-orang yang mengalami HIV/AIDS, itu rapat-rapat kita dengan Zoom juga. Gitu. Lalu saya punya proyek yang cukup menarik, itu mengenai aplikasi nanti kita akan membangun aplikasi yang tepat untuk anak yang mengalami HIV dengan anak-anak yang mengalami disabilitas agar mereka dapat belajar materi yang akan membantu mereka hidup lebih sehat dan hidup lebih baik. Itu sedang kita gagas juga. Selain itu ada proyek personal. Kenapa? Selain itu proyek personal gitu yang Prof. Ir sedang lakukan sekarang. Proyek personal saya tadi menulis buku. Saya sebetulnya ada 3 buku yang pending dan lama sekali nggak dikerjakan, tapi karena COVID ini lalu saya punya waktu.
Yang pertama menyelesaikan buku mengenal trauma, itu akan diterbitkan oleh Gramedia, sudah diedit, sudah mulai bentuknya udah jelas lagi gitu ya, dan sudah diterima oleh Gramedia. Kedua, saya membantu mahasiswa saya menuliskan skripsinya menjadi buku, yaitu pengalaman seorang perempuan muda yang mengalami skoliosis. Skoliosis itu yang tulang belakangnya bengkok. Itu struggle-nya luar biasa itu kalau masih muda, perempuan masih muda, tiba-tiba dia harus bongkok, harus ketekuk gitu ya. Bahkan untuk yang skripsi ini dia bahkan untuk berdiri tegak pun sudah nggak bisa gitu. Dan Jadi pengalaman ini saya bantu untuk dijadikan buku, saya rubah kanan kiri, saya olah lagi, saya sajikan dalam bentuk buku. Baru selesai 3 malam yang lalu. wow. Jadi memang skripsinya itu terkait pengalaman personal mahasiswa tersebut ya, Prof ya. Ya. Nah, Prof, kalau buku yang ketiga, Prof, jadi katanya ada 3 buku. Ya, buku yang ketiga itu adalah buku seorang yang pernah dijual oleh ayahnya dilakukan gitu. Tapi sekarang dia menjadi champion di sebuah yayasan perempuan di Indonesia. Saya sudah menerima draft awalnya, jadi saya ingin memperbaiki itu, menarasikannya lebih personal, menjadi narasi orang pertama gitu, menjadi aku. Itu akan saya beresin. Di samping tentu ada yang sebetulnya sudah ada di file saya itu, satunya tentang buku psikologi sosial yang bicara tentang masalah-masalah umum, masalah-masalah korupsi, masalah penyalahgunaan kekuasaan, masalah pacaran, masalah kayak gitu. Saya mencoba untuk mendorong mereka, mumpung minggu-minggu ini kosong, kalau bisa dilengkapi, saya juga akan dorong itu masuk ke penerbit gitu. Oh, oke. Tadi sorry Prof, yang ketiga agak keputus koneksi internet saya. Seorang champion yang apa Pak, Prof? Campaign memperjuangkan hak-hak perempuan. Oh, Karena oke. kan dia sudah kecil, sejak umur 12 tahun dia sudah dijual oleh ayahnya di pelacuran, menjadi pelacur. Wow. Ya, karena bantuan orang banyak, termasuk bantuan dari yayasan saya, dia sekarang berhasil menjadi direktur dari yayasan itu, gitu, dan aktifnya luar biasa. Oke. Moga-moga. Jadi untuk nanti Ya, misalnya kayak kita bisa dapetin semua buku-buku ini gitu, bisa dapetin di mana, Prof? Di toko buku kah? saya kasih link ya. Saya kasih link. Kalau ada yang bisa diunduh gratis, diunduh gratis. Kalau enggak, berarti ya linknya ke Gramedia. Siap. Aduh, makasih banyak, Prof. Ya ini untuk mengisi waktu teman-teman juga di rumah untuk Sudah, saya bacaan kemarin di juga rumah. saya menyelesaikan satu penelitian untuk BNN sih, tentang kesehatan dan narkotika. Moga-moga di linknya BNN sudah ada tuh, bisa diunduh. Nanti saya kasih kamu. Itu gratis kalau itu. Itu saya meneliti tentang narkotik dan kesehatan. Oh, oke. Siap. Nah, mungkin sebelum kita menutup obrolan kita siang ini, mungkin balik lagi ke foto lah tadi ya. Kira-kira ada project foto nggak, Prof Ir, yang mungkin Prof Ir Ya. Saya pengen kan sebetulnya, ya, terutama karena Karen yang menjadi penyulutnya, jadi kelihatannya harus ikut bertanggung jawab. Saya akan kompilasi foto-foto saya yang simbolik sifatnya, yang membantu saya move on pada waktu saya mengalami kelumpuhan dulu. Gitu. Mungkin fotonya nggak banyak, tetapi ada narasinya yang lumayan. Aku pengen ada kurator yang mungkin pacarnya Karen, tapi sekaligus orang yang bisa membaca. Tidak hanya dari sisi teknik fotografi, tapi justru dari sisi konten. Gitu. wow, sangat menantikan itu sih, Kalau Prof. kalau you
Nah, kalau you bisa membantu saya I'm very grateful. Karena saya nggak punya orang untuk membawa karya itu gitu. Ya, Fotonya mungkin ada sekitar 12 atau 13 biji atau 14 mungkin. Hitam putih ada, berwarnanya ada. Tapi everything comes in a symbolic fashion gitu. Jadi bukan foto-foto yang jelas tentang apa gitu, enggak gitu ya. sih. Saya sangat menantikan itu, Prof. Iya, mungkin nanti abis ini kita bisa diskusi lebih lanjut. Hasil ini akan saya publikasikan di Ya, YouTube dan media sosial lainnya. Saya akan tag Prof. Ir juga. Terima ya, kasih untuk waktunya sama. dan sharingnya itu sangat amat menyentuh saya banget, Prof. Dan pasti akan menyentuh teman-teman yang mendengar juga untuk penguatan diri setiap orang. Hmm. Oke, Kalau ada yang pengen di follow up, ntar kita lihat ya, kita follow up lagi. iya. Mungkin sebelum menutup diskusi, ada lagi yang mau Prof. Ir sampaikan, bagikan? Nggak banyak ya, itu tadi, bahwa saya menikmati fotografi, not as an artist, tetapi sebagai seorang yang menerima manfaat besar karena bisa mengekspresikan sesuatu dalam bentuk yang tidak hanya bisa saya nikmati sendiri, tapi juga bisa dinikmati orang lain. Oke, siap. It's like writing a song, ya. Even you're not a singer, tapi kalau you bisa write a good song, orang lain yang nyanyi, you tetap bisa menikmati lagu itu. Iya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Ini saya matikan rekamannya.